nama saya Rafila Hisan. Saya akan menyampaikan tentang latar belakang Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai dikenal sebagai pusat kekuasaan Islam pada masa kejayaannya. Berdasarkan buku Sejarah Kebudayaan Islam MA kelas 12, berdirinya Kerajaan Samudra Pasai diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Bukti berdirinya kerajaan ini adalah terdapat nisan kubur yang terbuat dari granit yang berasal dari Samudra Pasai. Dari nisan tersebut, dapat diketahui bahwa raja pertama kerajaan itu meninggal pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah yang diperkirakan bertepatan dengan 1297 Masehi. Pendiri kerajaan yang terletak di pesisir timur Laut Aceh ini adalah Malik Al-Saleh. Pada waktu itu tampil seorang penguasa lokal di daerah Samudra bernama Muarah Siluh. Ia dibantu oleh Syekh Ismail, utusan Sultan Mamluk dari Mesir. Muarah Siluh berhasil mempersatukan daerah Samudra dan Pasai dengan kemudian dijadikan sebuah kerajaan bernama Kerajaan Samudra Pasai. Raja Muarah Siluh kemudian bergelar Sultan Malik Al-Saleh yang memerintah tahun 1285 sampai 1297 Masehi. Pada tahun 1297 Masehi, Sultan Malik Al-Saleh wafat. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditemukannya batu nisan di sekitar seberang sungai Pasai Berangkat tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lona Gibna dari 10 atau 1. Saya di sini ingin menceritakan tentang masa pemerintahan Kesultanan Samudra Pasai. Masa pemerintahan Kesultanan Samudra Pasai berlangsung dari sekitar tahun 1267 hingga awal abad ke-13. Berikut adalah rincian tentang masa pemerintahan yang menanggung beberapa sultan terkenal yang memerintah kerajaan ini. 1. Sultan Malik As-Saleh 1267 sampai 1297. Pendiri kerajaan Samudra Pasai Mangura Silau setelah masuk Islam bergelar Sultan Malik As-Saleh. Beliau memerintah dari tahun 1267 hingga wafatnya pada tahun 1297. Sultan Muhammad Malik Az-Zahir 1297 sampai 1326. Setelah wafatnya Sultan Malik As-Saleh, kekuasaan dilanjutkan oleh putranya, Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, yang memerintah hingga tahun 1326. Sultan Muhammad Malik Az-Zahir 1326 sampai 1325. Setelah Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, kekuasaan diteruskan oleh Sultan Mahmud Malik Az-Zahir pada masa pemerintahannya sekitar tahun 1355 dan Sultan Zainal Abidin 1345 dan 1405. Pada periode ini, Samudra Pasai terus berkembang. Sultan Zainal Abidin memerintah sebagai cukup lama dan di bawah kepemimpinannya, kerajaan ini mencapai puncak kejayaan sebagai penguasa Martinil di Selat Malaka menggantikan kerajaan Sriwijaya. Materi ini diambil dari Museum Nusantara.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Asia Filia Triastuti. Di sini saya akan menceritakan bentuknya Samudra Pasai. Dikutip dari wikipedia.com, pada tahun 1524, setelah serangan dari Portugis, Samudra Pasai akhirnya ditaklukkan oleh Kesultanan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Ali Mukhiyat Shah.
Penaklukan ini menandai akhir dari Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan yang independen. Kesultanan Samudra Pasai memainkan peran penting dalam penyebaran Islam dan perkembangan perdagangan di Asia Tenggara selama lebih dari 2 abad. Sebelum akhirnya runtuh dan menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Perkenalkan, nama saya Filiandi. Peran saya akan menyampaikan peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Dilansir dari CNN Indonesia, berikut adalah peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. 1. Artefak dan prasasti. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai yang pertama adalah artefak dan prasasti yang ditemukan di sekitar wilayah Aceh. Artefak dan prasasti tersebut memberikan wawasan tentang kehidupan sosial, politik, dan agama Islam pada masa itu. 2. Makam raja-raja. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai berikutnya adalah ditemukan beberapa makam raja-raja yang pernah memimpin kerajaan tersebut. Ada makam Sultanah Nahrasiyah yang terletak di desa Maunasah, Kuta Krueng, Kecamatan Samudra. Makam ini memiliki nisan yang bentuknya sangat indah. Pada batu nisannya terdapat kaligrafi yang berisi kutipan ayat kursi dan yasin. Selain itu ada juga makam pendiri Kerajaan Samudra Pasai, yakni Merasilu. Makamnya memiliki angka 1297 Masehi yang diklaim sebagai batu nisan tertua yang pernah ditemukan. 3. Lonceng Cokra Donya. Lonceng Cokra Donya merupakan peninggalan Kerajaan Samudra Pasai yang diperkirakan dibuat pada 1409 Masehi. Diduga lonceng ini merupakan hadiah dari Kekaisaran Cina kepada Sultan Samudra Pasai. Lonceng Cokra Donya dengan memiliki tinggi 125 cm dan lebar 75 cm. Ini berupa mahkota besi berbentuk stupa. 4. Dirham. Dirham merupakan alat pembayaran pada masa Kerajaan Samudra Pasai yang terbuat dari emas. Dirham pertama kali dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja kedua, yakni Sultan Malik Az-Zahir. 5. Relief. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai berikutnya adalah relief berupa lampu yang berisikan kalimat tauhid dalam batu nisan.